Mohon izin lepas masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqq liyuridahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dan saya banggakan yang bersama kita selama ini Bapak R. Abdullah beserta jajarannya dari pusat tentunya, kemudian dari DPC, kemudian Bung Chandra beserta jajarannya, kemudian tamu undangan dari PUK, dari perusahaan temannya Mas Guntoro, para pengurus unit kerja PUK PT Musrada yang saya hormati juga, dan tidak lupa Ketua Hormat ada Lurah Hormat, ada Ketua Hormat juga, ada namanya Bung Roni yang saya hormati juga, dan panitia Mas Arifin dan tim yang luar biasa, serta para peserta musdik yang berbahagia. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sehat, mungkin kita tidak di sini. Ada juga yang kitanya sehat, keluarga nggak sehat, jadi nggak di sini. Kayaknya ada yang gitu ya. Saya dengar tadi pagi dari Mas Guntoro, Bung Zian yang rencana jauh hadir, tapi karena anaknya sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat diangkat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta nikmat-nikmat lain yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga semua mudah-mudahan bukan hanya bertemu saat ini, tapi juga perjalanan mustik yang 2 hari ke depan bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh kita semua dan keluarga. Tadi disampaikan oleh Mas Guntoro. Banyak yang ingin saya sampaikan, karena tadi ada film luar biasa tuh, panitia kayak G30 SPKI semua komplit gitu. Pengen mengomentari semua tapi jadi malah kusut. Tapi ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Setelah tadi kita syukur alhamdulillah kita semua sehat, kita bisa kumpul. Yang pertama saya ngomentarin yang Mas Roni dulu. Ini cukup menarik dan menjadi renungan kita semua, siapapun nanti yang jadi pengurus, karena bagaimanapun juga dihubungkan dengan yang disampaikan Ketua Bung Guntoro bahwa dekat dengan manajemen, dengan perusahaan itu mestinya menurut saya suatu keharusan. Tapi kalau ada yang nyinyir kalau ada pengurus dekat dengan manajemen itu jadi aneh, karena simbiose mutualisme. Perusahaan tanpa serikat, tanpa karyawan namanya bukan perusahaan, tapi serikat tanpa perusahaan juga nggak jelas gitu. Jadi kita saling membutuhkan, benar sekali. Jadi selama berjalan profesional, mestinya siapapun mensyukuri, siapapun berterima kasih kalau pengurus itu bisa dekat dengan manajemen, karena konsepnya adalah mutualisme. Kemudian yang disampaikan Mas Roni, Ketua Hormat, masih saya catat. Jadi bermanfaatlah bagi organisasi, jangan memanfaatkan organisasi. Clear banget, nggak usah dijelaskan lagi itu. Mudah-mudahan nanti pengurus ke depan yang terpilih pada 2 hari sesi musnik musyawarah
nikmat. Musyawarah unit kerja. Tapi kita harapkan musyawarahnya nikmat. Nanti semua difasilitasi oleh Mas Arifin. Kemudian suasananya juga jangan ngapain sih tegang-tegang, yang relax, yang enjoy saja, tetapi kualitas jangan dilupakan. Mudah-mudahan 2 hari ini akan mendapatkan pengurus yang sesuai yang disampaikan Mas Roni, yang bermanfaat untuk organisasi, otomatis bermanfaat untuk anggota semua. Amin. Tepuk tangan buat Mas Roni. Karena saya cuma menggarisbawahi, cuma ngingetin aja. Jadi bukan pendapat saya. Oke, Bung Roni, mantap. Kemudian satu lagi yang sangat menarik banget menurut saya adalah yang disampaikan terakhir Bung Guntoro. Konsep program perjalanan ke depan seperti apa akan dikemas terlebih dahulu, akan dibuat komitmen terlebih dahulu bahwa ini adalah perjalanan atau arah kita ke depan 3 tahun ke depan seperti apa. Kemudian baru ditentukan sopirnya, baru ditentukan pengurusnya. Itu luar biasa. Kenapa? Sehingga pengurus yang terpilih mestinya harus membawa amanah yang disampaikan oleh perwakilan semua setelah diturunkan dalam satu konsep. Jadi bukan suka-sukanya pengurus baru bikin konsep baru. Yang umumnya nggak tahu di organisasi lain ada yang model gitu. Pengurus terserah pengurus, sehingga pengurus yang kemarin sampai mana, pengurus yang ini mulai dari bawah lagi dan sebagainya, sehingga nggak terbang-terbang seperti yang kita rasakan di dunia lain, bukan di sini. Tepuk tangan buat Pak Ketua. Terima kasih. Kemudian waktu saya berapa Pak Moderator? Bebas. Oh sudah habis. Udah jauh udah habis. Pokoknya boleh kapan aja lah, semuanya. Terima kasih. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya lagi, kalau tadi yang mencermati panca prastia serikat pekerja itu, kalau kita pegang erat, kita ikutin petunjuk arahan itu rasanya tidak pernah ada konflik antara perusahaan manajemen dengan union, karena semua akan sinergi. Luar biasa bagus sekali. Itu pasti disusun oleh para ahli. Jadi segala sesuatu itu kalau diserahkan ke ahlinya bagus, kalau tidak diserahkan kepada ahlinya tinggal nunggu kehancurannya. Itu luar biasa. Tepuk tangan. Saya yakin salah satu ahlinya adalah berada di tengah-tengah kita. Jadi syukur kita. Setiap event kita itu dimudahkan untuk menghadirkan seperti Pak Abdullah ini, untuk bisa membimbing kita. Itu karunia buat kita semua. Tidak semua perusahaan, tidak semua serikat punya kelebihan seperti itu. Jadi tepuk tangan buat Pak Abdullah dan teman-teman. Itu gambarannya. Terus yang terakhir sekarang terkait dengan perusahaan. Perusahaan seperti kita tahu sudah hampir 3 tahun kita diambil alih oleh Michelin Prancis, hampir 100%, karena yang sisa adalah punya Pak Peter dikit, kayak jaminan. Tapi suka tidak suka, sekarang di perusahaan lebih banyak harus berubah cara kerjanya, karena memang mekanisme atau sistem yang ada di sana yang kalau mereka sampaikan, kami survive 100 tahun lebih dengan sistem yang selalu diperbaharui di Michelin, yang sudah mulai disampaikan ke kita. Ada yang merasa aneh, ada yang merasa kok kayak dikebut gitu. Masa transisi, masa akuisisi yang suka tidak suka mereka membawa lagu sendiri gitu. Kalau kemarin kita dangdutan misalnya, di sana ada lagu apa gitu, polanya seperti itu. Dan sekarang didatangkan ekspat, para ahlinya. Mudah-mudahan kita anak-anak muda yang bisa, yang muda, kalau yang mungkin yang sudah kayak saya ngejarnya sudah susah, yang anak-anak muda bisa belajar lebih keras lagi. Dan positifnya adalah mereka menyerahkan karir seseorang itu adalah ke individu masing-masing. Artinya begini, aktor yang membawa kita
mau jadi apa itu adalah individu masing-masing. Jadi tidak ada lagi kedekatan karena saya dulu dekat bos, saya promosinya cepat, karena saya dekat bos, saya diposisikan tempat dan sebagainya, tidak ada. Tapi bagaimana masing-masing pribadi menjual diri. Nah ini yang agak mungkin agak kontraproduktif dengan kultur kita, menjual diri. Jadi nanti insya Allah di tahun 2023 itu kita semua masuk ke dalam satu sistem namanya Entouch. Mungkin nggak tahu beberapa perusahaan tire yang datang juga sudah punya sistem yang mirip. Tapi kira-kira masing-masing dari individu bisa masuk ke dalam sistem itu dan jual diri. Jual dirinya apa? Saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Saya punya keterampilan ini, saya punya pengalaman ini. Sehingga pada suatu ketika di grup membutuhkan orang ini, itu sudah langsung ke sharing dengan sistem. Oh, ada 10 orang siap menduduki ini, sehingga orang yang menjual diri tadi siap untuk diseleksi. Contohnya seperti itu. Kemudian di dalam perjalanannya, selain manajer, jadi kita sebagai karyawan, selain kita komunikasi dengan manajer kita, yang kadang-kadang mohon maaf, manajer kita ngeselin gitu, betul? Betul Pak, ternyata. Kalau sama cuma kira-kira gitu. Sehingga kalau kita rewel dianggapnya nanti terus diinget-inget, wah si itu rewel nanti C- gitu, C- 3 tahun gitu. Nah nanti ke depan manajer akan berkolaborasi dengan namanya PDP, Proximity Development Partner. Artinya nggak usah dipikir, tapi kira-kira sebagai pendamping masing-masing individu. Jadi nanti ke depan itu masing-masing karyawan itu punya, kalau di sekolah dulu kira-kira kayak guru BP gitu. Guru BP yang akan punya catatan apa masalahnya, apa kesulitannya, kemudian apa cita-citanya, bahkan ditanya cita-citanya jadi apa dan lain sebagainya. Mereka akan dampingi. Dan salah satu PDP yang sekarang sudah diresmikan atau diangkat oleh manajemen adalah, salah satunya adalah Pak Samuel. Tepuk tangan untuk Pak Samuel. Beliau dari plan yang ditarik oleh manajemen untuk menjadi contoh sebagai PDP, karena kita sebelumnya belum pernah, dan harus training dengan yang sudah biasa dengan PDP. Dan mudah-mudahan embryo ini akan berkembang dengan baik, sehingga semua karyawan tidak lagi ada keluhan yang tidak tersalurkan, tidak ada lagi keluhan yang takut kepada atasan dan sebagainya. Ini PDP ini bisa menjadi partner yang baik juga buat teman-teman pengurus. Kenapa? Karena kita begitu ada masalah, individu bermasalah, adalah kita bisa gali kenapa sih bermasalah, jangan terus bermasalah. Asumsinya kalau dipanggil HRD, wah di SP nih gitu. Padahal perlunya untuk dikembangkan supaya kita, KPI-nya PDP adalah bagaimana anggota yang di PDP-in itu bisa berkembang, bisa mencapai yang diharapkan. Kemudian ada perangkat lain lagi, namanya talent management, macam-macam lah. Intinya adalah bagaimana dalam tanda kutip memanusiakan manusia, katanya begitu. Makanya mereka ada istilah diversity, keberagaman. Saya sekarang dikomplain tidak beragam. Di produksi kita tidak ada ahwat, tidak ada wanita. Wanitanya produksinya cuma sedikit banget, bahkan nol. Nah, manajemen diminta agar bisa nggak di produksi itu juga diberikan kesempatan untuk ahwat untuk berada di sana. Kita sudah sampaikan kultur kita beda, tapi suruh nyoba. Ya sudah, kita coba, nanti kita cari operator yang dari ahwat. Kalau ada referensi silahkan dikirim, karena kita sampai tahun ini ada berapa puluh yang harus oke lah kita penuhin. Ini kalau di perusahaan lain sudah menjadi KPI juga, bahwa prosentase sekian dari produksi itu adalah kaum hawa, kira-kira gitu. Lanjutkan ya Bu. Itu namanya proses transformasi menurut mereka. Kemudian juga terkait dengan sarana dan prasarana, teman-teman sekalian sudah melihat dulu tempat merokok
makin jauh gitu kan. Sekarang kita di plan kita berikan tempat merokok yang insya Allah representatif, karena 70% karyawan kita itu rupanya perokok. Tetapi kayaknya diberikan berapapun kalau merokoknya bareng-bareng nggak muat juga gitu. Jadi tolong tempat merokok yang sudah disediakan di beberapa lokasi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau si malam kadang-kadang bleber, sehingga pagi-pagi orang safety laporan, Pak, untuk merokok sampai jauh di sana gitu Pak. Mudah-mudahan cepat dibersihin, karena kalau Pak Kevin lihat nanti itu tempat rokok tutup, pusing saya gitu kan. Jadi tempat-tempat yang diberikan fasilitas itu adalah employee well-being. Kita akan terus update, kita akan terus perbaiki sarana prasarana supaya mendukung fasilitas kita. Kemudian yang sedang dalam proses, kantin sedang kita perbaiki. Mudah-mudahan fasilitas makanan juga akan lebih baik, sehingga saat kita makan dengan nyaman, kemudian semuanya adalah kembali ke kita semua, produktivitas meningkat, keuntungan perusahaan meningkat, survive, kemudian sustainability, keberlangsungan juga baik, dan kesejahteraan karyawan juga akan meningkat terus. Amin. Bonus ya, bonus pasti ada. Besarannya berapa? Walau alam bisawab, nanti kita lihat. Oke, terakhir hadirin dan bapak sekalian, terkait dengan COVID-19, karena situasinya sekarang sudah dinyatakan kita masuk gelombang ketiga, dan disampaikan oleh Menteri Kesehatan bahwa kemungkinan untuk Omikron ini bisa, kalau pengalaman dari negara lain, bisa 3-6 kali lipat kasusnya. Artinya kalau di Juli kita itu mencapai 56.000, kalau 3 kali lipat berarti sehari bisa 150.000. Untungnya, masih ada untung kita. Untungnya adalah yang sudah vaksin komplit, syukur-syukur sudah booster, mungkin efeknya tidak terlalu parah, dan hanya perlu di rumah untuk menyembuhkan dan mendapatkan obat dari pemeriksaan dari dokter. Tapi bagaimanapun, kalau sebagian karyawan di rumah akhirnya nggak bisa bikin produksi, akhirnya nggak jualan, pasti tadi dihitung bulan ini tekor karena nggak jualan, karena nggak produksi. Sehingga harapannya, karena kita simbiose mutualisme, tolong jaga protokol, bukan hanya saat rapat juga pasti jaga jarak, masker jangan lepas, karena kita tidak tahu teman kita yang kena siapa. Tapi di luaran, keluarga juga dijaga, karena kalau keluarga sakit, dalam satu rumah ada yang positif, pasti kita juga tidak bisa melakukan apa-apa, karena kita prokesnya adalah harus tetap work from home. Kalau di kantor work from home mungkin masih bisa dijalankan walaupun tidak optimal. Tapi kalau di produksi work from home tidak bisa dijalankan, karena mesinnya nggak bisa dibawa pulang pastinya. Sehingga tolong jaga sama-sama. Ini adalah priok kita. Semakin baik, insya Allah akan semakin baik buat kita. Kata Bung Guntoro, rezeki tidak tertukar. Tadi pagi saya ngobrol, kemarin saya ada meeting di lantai 5, saya foto tempat parkir. Kalau musim hujan Pak Abdullah, tempat parkir kami itu mobilnya penuh Pak, jreng itu, sama saya ada fotonya. Kenapa? Karena rupanya, ya akui atau tidak, ini sebagai salah satu tolak ukur bahwa karyawan kita semakin lama semakin makmur. Ya terlepas istrinya bekerja, terlepas punya kontrakan, terlepas punya bisnis dan sebagainya, tapi disyukurin rezeki tidak tertukar. Dan tolak ukurnya adalah dulu parkirnya seubrit, sekarang ditambah lebar sampai pinggir masjid. Kalau hujan kelihatan jujur penuh, tapi kalau nggak hujan ya naik motor saja lebih cepat gitu. Artinya kita patut syukuri. Mudah-mudahan kemakmuran ini bisa terjaga dan terus makmur terus gitu. Amin. Itu mohon maaf kalau waktunya kepanjangan. Terima kasih. Selamat bermusnik
musyawarah unit kerja, musyawarah nikmat, jangan stres. Mas Arifin akan siapkan kepentingan teman-teman. Tapi kalau di tempat nggak boleh merokok, ya jangan merokok, nanti kasihan yang lain gitu, apek gitu. Dan mudah-mudahan dapat menelurkan satu program yang sifatnya konstruktif ke depan, konstruktif untuk anggota, konstruktif saat komunikasi dengan manajemen dan sebagainya, yang tadi disampaikan oleh Mas Guntoro. Kemudian dari yang konstruktif itu didapatkan driver-driver, pelaksana-pelaksana, pengawal-pengawal yang punya komitmen untuk menjalankannya, sehingga tidak ada lagi yang tulus jadi modus dan lain sebagainya. Karena modalnya adalah harus trust. Saat kita memilih untuk menjadi ketua, untuk menjadi pengurus, kita semua harus trust, harus percaya. Kalau tidak percaya, adanya Ali bin Abi Thalib tadi yang disampaikan oleh MC. Ya pokoknya kalau namanya cinta itu rasa apa-apa enak lah gitu. Tapi begitu udah nggak cinta, salah aja terus gitu. Jadi modalnya adalah harus saling trust, saling percaya, sehingga kepercayaan itu amanah yang dilakukan oleh pengurus yang baru. Mudah-mudahan semua lancar, kedepannya bisa semakin makmur. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Bila terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.